dimanapun kalian berada. Saya dari kelompok 6 akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Katarina Anggrek Bulan, NPM 191010204. Perkenalkan, nama saya Era Agustin Sukarkinasi, NPM 1910102046. Perkenalkan, nama saya Feni Agung Wadini, NPM 1910102047, Prodi D3 Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Tidar. Langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah mendownload aplikasi EcoRedLight pada Google Play Store. Kemudian search EcoRedLight. Klik install. Jika sudah terinstall, langsung buka. Kemudian login menggunakan Google, bisa menggunakan Facebook atau alamat email. Langkah selanjutnya yaitu buat database. Masukkan nama database sesuai pada soal PT Indo April kelompok 6. Kode agen dikosongkan lalu klik OK. Setelah itu muncul tampilan pengaturan awal. Kemudian kita isikan nama perusahaan dan tanggal mulai pembukuan sesuai soal. Nama perusahaan PT Indo April. Kelompok 6. Tanggal pembukuan 1 Januari 2019. Klik OK. Setelah sesuai, kita setup. Kemudian kita klik garis 3 pada kiri atas layar. Kemudian cari pengaturan. Lalu kita isi alamat sesuai dengan soal. Setelah itu kita klik OK. Cara menginput daftar pelanggan yaitu klik titik 3 pada layar kiri atas, kemudian klik pelanggan, lalu klik icon tambah, masukkan nama pelanggan sesuai yang ada di soal, Agen Semarang, kemudian klik simpan. Setelah itu klik titik 3, lalu klik lihat, lalu klik titik 3 pada kanan layar atas, kemudian klik saldo piutang awal, klik icon tambah, lalu masukkan saldo piutang awal sesuai yang ada di soal yaitu 300.000, kemudian klik OK. Lakukan langkah tersebut untuk daftar pelanggan selanjutnya. Cara menginput daftar pemasok. Caranya yaitu klik garis 3 pada kiri layar atas, kemudian klik pemasok, kemudian klik icon tambah, lalu masukkan nama pemasok sesuai yang ada di soal. Kemudian klik simpan. Kemudian klik titik 3, lalu klik lihat, lalu klik titik 3 pada kanan layar atas, lalu klik saldo bank awal, lalu klik icon tambah, lalu masukkan tanggal dan nilai saldo sesuai pada yang ada di soal, yaitu tanggal 1 Januari 2019, nilai saldonya 300.000. Kemudian klik OK. Lakukan langkah tersebut untuk menginput daftar pemasok selanjutnya. Selanjutnya, kita memasukkan modal dengan cara klik garis 3 yang ada di kiri atas. Lalu kita pilih modal, masukkan nominalnya, klik masukkan. Lalu kita menambahkan kas kecil dan kas bank.
klik icon tambah yang ada di bawah, klik ini dan klik kas. Tanggalnya menyesuaikan. Senilai 10 juta rupiah. Keterangannya kas kecil. Lalu kita tambahkan kas bank dengan cara yang sama, namun kita memilih bank. Tanggalnya juga sama, senilai 18 juta. Keterangannya kas bank. Lalu kita klik simpan. Cara input nama gudang. Bukalah slide sebelah kiri tampilan Accurate Light, kemudian klik gudang, kemudian klik icon plus, lalu masukkan nama gudang, kemudian klik simpan, kemudian klik icon plus lagi, masukkan nama gudang selanjutnya, lalu klik simpan. Cara input kategori barang. Bukalah slide sebelah kiri Accurate Light, kemudian klik kategori barang, kemudian klik titik 3 yang ada di kanan sisi kategori barang umum, lalu klik ubah, lalu ganti dengan barang dagang, kemudian klik simpan. Cara menambahkan kategori biaya yaitu bukalah slide sebelah kiri tampilan Accurate Light, kemudian klik kategori biaya, kemudian klik icon tambah, lalu masukkan nama biaya tambahan yaitu biaya ongkos kirim. Setelah itu klik simpan. Lakukan langkah ini untuk menambah biaya lainnya. Cara pengaturan bahan. Pertama, bukalah menu stok pada home, kemudian isikan informasi bahan sesuai soal secara lengkap, yaitu klik icon tambah, nama barang, bahan A, kategori barang dagang, satuan, unit, harga jual 8.000, kemudian klik kelas stok, stok 500, harga beli 6.000. Gudang utama. Kemudian setelah itu klik simpan. Lakukan cara yang sama untuk pengaturan bahan selanjutnya. Selanjutnya kita masuk ke transaksi pembelian. Yang pertama kita klik pembelian, lalu kita klik icon tambah yang ada di bawah. Nah, kita masukkan nama suppliernya, CV Gagah Permata, dan untuk tanggal transaksinya kita ganti 5 Februari 2019. Untuk nomor fakturnya 001. Nah, berhubung di sini pembelian kredit, jadi untuk syarat pembayarannya kita ganti yang jatuh tempo 45 hari. Ini tergantung pada soalnya. Untuk gudangnya juga tergantung di soal. Lalu kita klik lanjut dan kita klik tambah barang, masukkan bahan A dan tambah barang lagi, masukkan bahan B, lalu kita klik dan edit sesuai yang ada di soal. Ini kuantitasnya kita ganti 100 unit dan juga ada diskon sebesar 5%. Dan untuk bahan B juga sama. Ini kuantitasnya diganti 150 unit dan diskonnya 5%. Klik OK. Lalu kita klik lanjut. Setelah itu catatannya kita isi pembelian kredit.
lalu kita simpan, klik ya. Oke. Lalu karena ini ada tambahan biaya angkut, jadi kita close dulu dan kita masuk ke biaya dan kita klik icon tambah di bawah. Kita kategori biayanya pilih yang biaya ongkos kirim, lalu dibayar dari kas, dan untuk tanggalnya sesuai yang ada pada di soal, 5 Februari 2019, sejumlah Rp50.000, dan untuk catatannya diisi biaya ongkos kirim, lalu kita simpan. Lalu untuk transaksi yang kedua, kita tambahkan lagi, kita masukkan nama suppliernya, yaitu Toko Abadi. Kita masukkan tanggal transaksinya tanggal 6 Februari 2019. Nomor fakturnya 002. Berhubung di sini menggunakan metode tunai, jadi kita syarat pembayarannya menggunakan tunai saat pengantaran atau COD, dan gudangnya yaitu cadangan. Lalu kita lanjut, kita klik tambah barang, kita pilih yang bahan B, dan kita edit kuantitasnya sebanyak 250 unit. Dan ini tidak ada diskon, karena di soal tidak ada diskonnya juga. Kita langsung klik aja OK. Kita klik lanjut, lalu kita catatannya masukin pembelian tunai. Kita langsung klik bayar aja. Nah, di sini menggunakan metode bank transfer ya pembeliannya, jadi kita klik yang metode transfer dan dibayar dari bank. Catatannya kita isi pembelian tunai. Klik bayar. Nah, untuk transaksi yang kedua ini sama, ada tambahan biaya angkut. Kita kembali lagi, terus kita masuk ke biaya, dan kita klik icon tambah. Kita pilih kategori biaya, pilih yang biaya ongkos kirim, dan ini dibayar dari bank. Untuk tanggalnya sesuai sama yang tadi, tanggal 6 Februari 2019, sejumlah Rp55.000. Untuk catatannya kita isi biaya ongkos kirim. Oke, simpan. Kalau sudah, selesaikan transaksi-transaksi selanjutnya sampai selesai sesuai dengan langkah-langkah yang sudah saya jelaskan tadi. Namun sebelumnya kita harus memperhatikan terlebih dahulu transaksi tersebut menggunakan metode kredit atau metode tunai.
masuk ke transaksi pembayaran hutang. Kita klik ke pembelian, lalu kita geser ke hutang, lalu kita klik di UD Restu Jaya. Kita klik yang tanggal 1 Januari, lalu kita klik bayar. Nah, di sini menggunakan transaksi tunai. Catatannya diisi pembayaran hutang. Klik bayar. Oke. Kita kembali. Nah, lakukan transaksi berikutnya sampai selesai dengan langkah-langkah yang sama sesuai dengan ketentuan yang ada. Untuk transaksi penjualan, klik penjualan, lalu klik tanda tambah. Isikan informasi gudang dan agen dengan mengeklik pojok kanan atas. Tambahkan barang yang akan dijual, lalu klik barang. Isikan tanggal dengan mengeklik segitiga merah di bawah. Pilih tanggal dan tahun yang sesuai. Lalu pilih syarat pembayaran, itu jatuh tempo 45 hari. Apabila kuantitas barang yang dijual lebih dari 1, klik kembali barang tersebut, sehingga muncul tampilan untuk mengedit kuantitas. Isikan kuantitas sesuai dengan soal. Jika barang tersebut menggunakan diskon, lalu klik icon diskon atau persen pada pojok kanan bawah. Bila sudah terisikan semua, jika barang penjualan dilakukan secara kredit, maka klik simpan. Untuk langkah selanjutnya yaitu mencatat transaksi retur penjualan secara kredit. Kembali ke menu utama, lalu klik garis 3 di pojok kiri atas, klik retur penjualan. Pada bagian pertama, isi dengan informasi pelanggan mulai dari nama pelanggan, tanggal, transaksi, dan gudang, kemudian klik lanjut. Pada bagian kedua, isi dengan informasi nama barang yang akan diretur dengan klik tambah barang. Jika kuantitas barang yang diretur lebih dari 1, klik kembali barang tersebut, sehingga muncul tampilan untuk mengedit kuantitas.
Setelah pada bagian barang sudah selesai, klik lanjut. Jika retur penjualan dilakukan secara kredit, maka klik simpan. Untuk langkah mencatat transaksi penjualan secara tunai, kembali ke menu utama, klik penjualan, lalu pilih icon tambah, lalu isikan nama gudang dan nama agen dengan mengeklik pojok kanan atas. Pada bagian kedua, isi dengan informasi nama barang yang akan dijual. Lalu dimasukkan ke keranjang, kemudian klik keranjang. Isikan pula tanggal dengan mengeklik segitiga merah di bawah. Untuk syarat pembayarannya, pada transaksi penjualan secara tunai yaitu COD. Setelah itu, untuk mengedit kuantitas barang, klik barang tersebut. Jika penjualan dilakukan secara tunai, maka klik bayar. Pilih pembayaran dilakukan secara tunai, cek atau transfer, dan store ke kas atau bank, lalu klik bayar. Langkah mencatat transaksi retur penjualan secara tunai. Kembali ke menu utama, lalu klik retur penjualan. Pilih icon tambah, lalu isikan nama pelanggan. Isikan pula tanggal dan nama gudang. Pada bagian kedua, isi dengan informasi nama barang yang akan diretur dengan klik tambah barang. Isikan pula kuantitas barang yang akan diretur dengan mengeklik barang tersebut. Setelah pada bagian barang sudah selesai, klik lanjut. Jika retur penjualan dilakukan secara tunai, maka klik kembalikan. Isi pengembalian diambil dari mana dan metode pembayaran apa, kemudian klik kembalikan. Untuk mencatat pembayaran piutang penjualan, kembali ke menu utama, lalu klik penjualan. Setelah itu klik piutang, lalu pilih agen. Pilih faktur penjualan yang akan dilunasi, lalu klik terima uang. Masukkan akun setor ke kas atau bank, kemudian pilih metode bayar, lalu klik terima. Selanjutnya masuk ke transaksi penerimaan bank. Kita klik kas atau bank, lalu kita klik yang bank. Setelah itu kita klik titik 3 kanan atas, lalu kita klik penerimaan non penjualan. Kita pilih pendapatan di luar usaha lainnya. Setelah itu kita masukkan tanggalnya, tanggal 4 Februari 2019. Lalu kita masukkan uangnya sejumlah Rp500.000. Untuk catatannya, pendapatan di luar usaha. Klik OK. Selanjutnya kita masukkan lagi dengan langkah yang sama, penerimaan non penjualan. Kita masukkan pendapatan bunga deposito. Kita
tanggalnya 12 Februari 2019. Sejumlah Rp150.000. Catatannya, pendapatan bunga deposito. Oke. Selanjutnya masuk ke transaksi biaya. Klik biaya, lalu klik icon tambah yang di bawah. Setelah itu pilih kategori biaya, itu beban gaji, upah, dan honorer. Klik bayar dari bank, karena ini melalui bank ya. Untuk tanggalnya tanggal 1 Februari 2019, sejumlah Rp2 juta. Untuk catatannya, biaya gaji pegawai. Klik simpan. Transaksi selanjutnya yaitu kita pilih kategori biaya servis. Kita klik, lalu bayar dengan kas. Tanggalnya tanggal 25 Februari. Sejumlah Rp65.000. Catatannya biaya servis. Simpan. Dan untuk transaksi yang ketiga, kita lakukan dengan langkah yang sama. Klik tambah. Kategori biaya kita pilih biaya kebersihan. Setelah itu dibayar dari kas. Untuk tanggalnya tanggal 28 Februari. Sejumlah Rp30.000 dengan catatan biaya kebersihan. Lalu kita klik simpan. Lalu yang terakhir, kita bisa mengecek laporan laba rugi, neraca, dan penjualan. Nah, kita klik di laporan laba rugi terlebih dahulu. Setelah itu kita pilih custom dan kita ubah tanggalnya. Tahun 2019, bulan Januari, tanggal 1. Nah, ini untuk laporan laba ruginya sudah tertera di sini. Selanjutnya kita close dan kita masuk ke neraca. Nah, lalu kita ubah tanggalnya di garis 3 kanan atas ini. Kita ubah tahunnya 2019, bulan Januari. Nah, ini merupakan neracanya ya. Setelah itu kita close lagi dan kita masuk ke laporan penjualan yang ada nilai dan ada grafiknya juga. Nah, sebelumnya kita ubah juga di sini untuk tanggalnya di garis 3 kanan atas. Kita ubah bulan Januari sampai dengan bulan Desember. Klik OK. Nah, ini untuk grafik penjualannya. Dan di bawah ini juga sudah ada laporan penjualannya sebesar Rp14.560.400. Kalau sudah, kita close. Setelah itu kita masuk ke biaya. Nah, di sini jangan lupa untuk diganti tanggalnya juga ya. Di pojok atas kanan ini ada garis 3. Kita ganti dulu tanggalnya 2019 bulan Januari sampai dengan 2019 bulan Desember. Oke. Nah, ini untuk laporan biayanya. Jadi seperti itu ya teman-teman. Sekian dari kelompok kami, terima kasih, semoga bermanfaat.